dasar overload. Overload itu latihan yang diberikan berlebihan. Filosofinya apa? Nah, jadi dikasih tahu udah sama dengan Pak Sigit filosofinya seperti beban latihan. Ya. Pertama, beban sedikit Bapak Ibu, 2 orang ya. Naik ke atas, pick up. Banyak beban yang dinaikkan nih. Ya, tapi dia perlahan, tidak langsung naik jadi roket dah. Dia perlahan, beban latihannya perlahan. Kenapa tak terang? Apa yang? Kenapa enggak habis pick up terang? Tenang. Nah, udah beban latihannya dia udah peningkatan sedikit-sedikit diberi kelebihan, naik lagi pakai helikopter, Pak. Ini artinya peningkatan ini untuk kualitas kebugaran kita. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kebugaran ini sangat penting dalam kehidupan nyata. Ya. Setelah helikopter, ini paling berat nih. Paling berat lagi roket, Bapak Ibu. Ya, roket. Artinya kualitas kesehatan kebugaran itu udah sangat baik, tapi harus dijaga. Kalau bisa start terus gitu. Itu filosofi ini tadi Pak Sigit tadi menceritakan filosofi ini kepada saya. Betul nggak Pak Sigit? Benar benar? Oke, jadi ini prinsip overload ya. Oke, prinsip overload ini yaitu prinsip dasar dalam latihan kebugaran yang menyatakan bahwa untuk mencapai peningkatan kebugaran tubuh harus dikenakan pada beban atau stimulus yang lebih besar dari yang biasa dihadapinya. Nah, jadi kalau kita latihan tuh tidak cuma itu bebannya, ketika lari cuma 100 meter, enggak. Artinya harus ada peningkatan. Kalau udah tadi disampaikan sama Pak Aris, ya cek dulu dari jantungnya untuk bisa mau lari kilo. Ketika udah latihannya maksimal, jangan dipaksakan dulu. Itu tunggu turun pelan, baru kita ada peningkatan jaraknya seperti itu. Ya, oke. Di sini ada 5 tahapannya, progresnya. Ya, yang pertama itu peningkatan intensitas. Betul. Peningkatan intensitas latihan. Ya, yang guru PJOK dapat meningkatkan intensitas latihan aerobik dengan mengatur tempo gerakan, durasi lari, dan jumlah kapasitas gerak. Misalnya meningkatkan kecepatan lari dari disampaikan, meningkatkan menambah beban atau menambah panjang durasi latihan gerak yang ingin dicapai. Oke, selanjutnya Pak Suprul ya, di bagian apa nih? Peningkatan frekuensi. Silakan Pak Suprul. Terima kasih. Seperti yang disampaikan Kak Heru tadi, dalam menerapkan prinsip overload itu bisa dengan meningkatkan beban atau stimulus yang biasa dihadapinya jadi meningkatkan beban seperti salah satunya seperti dengan meningkatkan frekuensi, yaitu yang biasanya dilaksanakan seminggu 3 kali atau 2 kali bisa kita tingkatkan jadi 4 sampai 5 kali. Misalkan bersepeda dalam 1 hari kita 5 kilo selama 2 kali. Habis itu kita tingkatkan lagi menjadi 4 kali dalam seminggu dengan jarak yang sama 5 kilo. Tapi perlu diperhatikan seperti Kak Anes tadi, ada hitung-hitungannya, ada perhitungannya, jangan dipaksa, nanti bisa kebablasan. Oke, itu saja. Selanjutnya kami serahkan ke Kak Arif. Kak Sigit. Bukan frekuensi parabola. Iya Pak, Jamin. Bukan frekuensi parabola. Bukan frekuensi parabola. Jadi setelah dari peningkatan frekuensi kita naik ke helikopter. Saya tambahkan filosofinya, selain ini peningkatan, ini juga merupakan variasi. Jangan ada jalan aspal terus sekali lebih jadi udara. Itu merupakan variasi. Nah, pas dengan poin saya pun variasi latihan. Tujuannya apa? Biar tidak tak bosan. Kita memberikan ke siswa tak bosan, kita pun siswa tak bosan. Jangan Pak Karudi. Anak-anak bola. Besok anak-anak bola. Anak-anak bola. 3 kali bosan. Nah, kita harus katakan variasi latihan. Jadi kita harus memberikan variasi latihan apa aja itu yang dengan tujuan menghilangkan bosan dan menstimulus mengenalkan stimulus baru kepada siswa. Itu. Oke, terima kasih. Akan saya serahkan selanjutnya kepada Kak Arif.
Oke, terima kasih Kak Sigit, Kak Fitro, Kak Heru. Baik, setelah tadi di awal ya telah dikemukakan variasi dari bakat Kak Heru mengenai pengertian prinsip overload ya. Yang pertama tahapannya yaitu peningkatan intensitas latihan ya. Yang kedua frekuensi, yang ketiga variasi latihan, yang ketiga keempat yaitu peningkatan kekuatan. Di mana latihan kekuatan itu dapat diterapkan untuk kebugaran ya, baik itu untuk siswa maupun untuk atlet ya. Dalam pembelajaran PJOK ya dapat memasukkan latihan yang pertama itu angkat beban ya, angkat beban. Selanjutnya bisa melakukan aktivitas ringan seperti push up ya, pull up atau squat ya, yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot tubuh yang terlihat dalam aktivitas aerobik. Selanjutnya yang kelima yaitu pemantauan dan evaluasi. Guru PJOK memantau dan mengevaluasi kemajuan peserta didik dan mencapai target kebugaran. Bisa dilakukan dengan yang pertama tes kebugaran fisik atau observasi langsung ya. Berdasarkan hasil evaluasi, guru dapat melakukan penyesuaian pada program latihan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi di sini ada 5 tahapan ya yang perlu kita sebagai guru PJOK harus kuasai. Jadi dari kelima tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bahwa untuk prinsip overload dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah konsep bahwa untuk meningkatkan kebugaran fisik atau kinerja seorang siswa atau atlet ya. Di sini karena kita mengajar berarti siswa atau peserta didik yang ditingkatkan. Tubuh juga harus bekerja lebih keras dari biasanya. Ingat, prinsip ini didasarkan pada ide bahwa peningkatan beban latihan akan memaksa tubuh ya untuk beradaptasi dan menjadi lebih kuat ya. Untuk aspeknya sudah disebutkan tadi ada 5. Tapi sebelum Bapak, Ibu atau kakak semua menerapkan overload ya kepada siswa, perlu kita perhatikan. Yang pertama kita harus melihat yaitu yang pertama kondisi kesehatan ya. Dalam melakukan kegiatan overload, yang pertama yaitu perlu melihat kondisi kesehatan ya. Pastikan pada saat melakukan kegiatan overload itu, pastikan bahwa peserta didik atau atlet itu sehat ya. Yang kedua, sebelum melakukan kegiatan harus melakukan pemanasan ya atau stretching, dan jangan lupa setelah melakukan kegiatan ada pendinginan, ada cooling down. Selanjutnya kita melakukan penilaian awal ya, karena untuk penilaian awal itu kita membantu kita untuk merancang program latihan ya. Dari penilaian awal berapa sih nilai peserta didik kita. Jadi dari awal ketahuan, ibaratnya pretest lah kalau dalam LMS. Selanjutnya kita harus melakukan perencanaan ya. Terdapat skor awal, kita ada perencanaan. Dan yang kelima yaitu dalam melakukannya itu harus menggunakan teknik yang benar, jangan sampai salah. Selanjutnya jangan lupa istirahat yang cukup. Jangan lupa nutrisi yang tepat ya. Karena kalau kita latihan tapi nutrisinya kurang, otomatis itu tidak akan berguna. Apalagi untuk ranahnya ke atlet ya. Selanjutnya dan tidak kalah penting itu kita harus memberikan motivasi dan dukungan. Tanpa motivasi dan dukungan susah untuk berkembang ya. Selanjutnya kita harus monitoring dan evaluasi. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok Rudi Hartono. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih kelompok Arif tentang prinsip overload ya, rekan-rekan. Ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan ketika kita menerapkan prinsip overload ya.